Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 11 IPA SMA 2 Banguntapan, yang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teori asam basa. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin dari kata acetum yang berarti cuka, karena diketahui bahwa zat utama di dalam cuka adalah asam asetat, yang secara umum asam asetat itu memiliki sifat atau berasa asam. Sementara untuk basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Secara umum, basa yaitu zat yang berasa pahit dan bersifat kaustik. Untuk menjelaskan apa itu asam dan basa, maka kita akan mempelajari teori asam basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan atau dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Senyawa asam umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang jika dilarutkan dalam air, maka asam HAX ini akan menghasilkan ion H+ sejumlah A dan anion X dengan muatan amin. A di sini adalah valensi, yaitu menyatakan jumlah atau banyaknya ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami reaksi ionisasi. Beberapa contoh ionisasi dari asam ini adalah HCl yang memiliki nama asam klorida. Dia akan terionkan menghasilkan satu ion H+ dan satu anion Cl-. Dan contoh lainnya adalah HBr, asam bromida. Asam bromida ini akan menghasilkan satu ion H+ dan ion Br-. Sementara untuk H2SO4 atau asam sulfat, maka hasil ionisasinya akan menghasilkan dua buah ion H+ dan anion sulfat. Kemudian asam H2S atau diberi nama asam sulfida, ini juga akan menghasilkan dua ion H+ dan ion sulfida S2-. Nah, masih banyak contoh-contoh dari asam dan ionisasinya yang bisa Anda pelajari di materi yang lain, di buku teks yang lain. Kemudian berdasarkan banyaknya ion H+ yang dihasilkan, maka asam terbagi sebagai berikut. Pertama adalah asam monoprotik, yaitu asam yang ionisasinya menghasilkan hanya satu ion H+. Contoh untuk ini adalah HCl atau asam klorida, asam nitrat, asam cyanida, dan asam asetat. Kemudian asam diprotik, yaitu asam yang hasil ionisasinya menghasilkan dua ion H+. Untuk contohnya di sini adalah ada asam sulfat, ini ada dua di sini, dan asam karbonat dan asam oksalat. Sementara itu juga ada yang tergolong ke dalam asam triprotik, yaitu bila ionisasi dari asam itu menghasilkan tiga buah ion H+. Untuk contoh ini adalah asam fosfat, kemudian asam fosfid, dan asam arsenat. Ini contoh-contoh asam yang tergolong triprotik. Sementara menurut Arrhenius, yang disebut basa adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, maka zat tersebut akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, untuk proses ionisasinya ada sebagai berikut. Jika ada senyawa basa misalkan LOHB dengan B adalah jumlah ion OH- yang terikat, maka akan terionisasikan menjadi Lb+ dan sejumlah BOH-.
Dan senyawa NH3 merupakan senyawa kovalen polar tetapi bersifat basa karena di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Beberapa contoh dari basa ini ada NaOH yang terionkan menjadi Na+ dan OH-. KOH terionkan jadi K+ dan OH-. MgOH2 terionkan jadi Mg2+ dengan 2 buah ion OH-. AlOH3 terionkan menjadi Al3+ dan 3 OH-. Kemudian NH3 ini meskipun senyawa kovalen tapi semen kopolar, maka di dalam air dia akan membentuk menjadi NH4+ dan OH-. Nah, inilah beberapa contoh dari senyawa basa. Nah, teori asam basa menurut Arrhenius ternyata mengandung beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana sifat asam dan basa itu jika pelarutnya tidak mengandung air. Seperti kita ketahui, pelarut itu tidak hanya air, misalkan ada pelarut dari benzena, thinner, dan lain sebagainya yang jelas itu bukan air. Bagaimana itu bisa menjelaskan sifat asam basa di dalam pelarut selain air tadi? Nah, dari Bronsted-Lowry ini hadir untuk melengkapi atau untuk menjawab kekurangan yang ada di dalam teori asam basa Arrhenius. Menurut Bronsted dan Lowry, yang namanya asam adalah zat yang bisa memberikan proton atau disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau disebut dengan akseptor proton. Sehingga di sini jelas bahwa mungkin mirip-mirip dengan Arrhenius bahwa asam adalah bisa memberikan ion H+, sementara yang perbedaannya pada basa, di sini basa tidak ada ion OH-. Basa adalah zat yang bisa menerima proton. Berikut adalah contoh teori dalam menjelaskan sifat asam basa suatu larutan menurut Bronsted dan Lowry. Misalkan HCl yang menurut Arrhenius asam, maka menurut Bronsted dan Lowry juga harus bersifat asam. HCl di sini akan memberikan ion H+ atau proton ke H2O. Karena HCl ini memberikan proton, maka HCl bersifat asam. Sedangkan H2O karena dia menerima proton dari H+, maka H2O ini bersifat basa. Sehingga terbentuk ion H3A+ dan Cl-. Nah, dari peristiwa transfer proton tersebut, maka masing-masing larutan dapat dijelaskan sifat asam basanya. Nah, sekali lagi di sini HCl karena memberikan proton maka dia bersifat asam, sementara H2O karena dia menerima proton maka disebut basa. Kemudian H3O+ ini yang ini dapat memberikan ion H+-nya kepada Cl-, sehingga H3O+ ini juga bersifat asam, sementara Cl- karena dia bisa menerima proton dari H3O+, maka disebut dengan basa. Sehingga terjadi pasangan HCl ini kita sebut dengan asam 1. Pasangannya adalah Cl- menjadi basa 1 karena H+-nya sudah diberikan kepada H2O. Sementara H2O ini bersifat basa, maka pasangannya adalah H3O+ ketika H2O sudah menerima H+ dari HCl. Asam basa konjugasi. HCl seperti dikatakan tadi bersifat asam karena memberikan ion H+ pada molekul H2O.
Kemudian H2O itu bersifat basa karena menerima ion H+ dari HCl. Sementara Cl- adalah basa konjugasi dari HCl. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut tadi. Ini asam, dia memberikan H+, maka asam ini berubah menjadi basa konjugasi, dalam hal ini Cl-. Kemudian H2O ini adalah basa karena menerima ion H+, maka basa ini akan berubah menjadi asam konjugasi. Beberapa contoh basa dan asam konjugasi. Nah, ini contoh dari asam konjugasi, bukan basa konjugasi. Ini contoh asam konjugasi HCl, maka basa konjugasinya Cl-, H2O maka basa konjugasinya adalah OH-, H2SO4 maka basa konjugasinya ini. Sementara yang bawah ini adalah untuk basa konjugasi, bukan asam konjugasi. Ini NH3 maka basa asam konjugasinya NH4+ karena dia menerima H+. H2O setelah menerima H+ maka berubah menjadi asam konjugasi menjadi H3O+, dan OH- ketika dia menerima H+ maka berubah menjadi asam konjugasinya itu H2O. Dan CO3 2- akan menerima H+ dan berubah menjadi asam konjugasi yaitu HCO3-. Pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi setelah terjadi serah terima proton maka akan terbentuk pasangan yang dinamakan dengan pasangan asam basa konjugasi. Contoh sini HNO3 itu akan menyerahkan proton kepada H2O dan berubah menjadi basa konjugasinya yaitu NO3-. Dalam hal ini HNO3 ini kita sebut dengan asam 1 akan berpasangan dengan basa 1. H2O yang ini basa karena menerima proton dari HNO3 maka basa ini berubah menjadi asam konjugasi yaitu H3O+ yang kita sebut dengan basa 2 dan asam 2. Sehingga pasangan konjugasinya adalah HNO3 yang kita kenal dengan asam 1 akan berpasangan dengan basa 1 yaitu NO3-. Sementara H3O+ yang ini adalah asam 2 akan berpasangan dengan basa 2 yaitu H2O. Maka pasangan dari asam 1 dengan basa 1, pasangan asam 2 dengan basa 2 ini dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian zat amfiprotik atau amfoter. Nah, untuk mengenal ini mari lihat dua persamaan reaksi berikut. Yang pertama adalah reaksi pertama H2SO4 dengan air, di mana H2SO4 ini akan memberikan proton kepada H2O sehingga akan terbentuk H3O+ dan HSO4-. Nah, perhatikan HSO4- di sini. Di sini adalah basa konjugasi dari H2SO4. Sehingga untuk reaksi pertama, HSO4 ini bersifat sebagai basa. Pada reaksi yang kedua, HSO4 ini dengan air, maka HSO4 ini akan memberikan proton kepada H2O dan berubah menjadi H3O+ dan SO4 2-. Nah, pada dua reaksi ini, di reaksi yang pertama HSO4- ini bersifat sebagai basa, sementara di reaksi yang kedua HSO4 ini bertindak sebagai asam. Maka kita bisa lihat bahwa HSO4- ini bisa bertindak sebagai basa dan bisa bertindak sebagai asam. Zat yang dapat bertindak sebagai asam dan juga bertindak sebagai basa ini dinamakan dengan amfiprotik atau amfoter. Nah, beberapa keunggulan teori dari Bronsted-Lowry adalah dia bisa
menjelaskan di berbagai macam pelarut dan tidak terbatas hanya ke dalam pelarut air saja. Kemudian yang kedua, teori asam basa Brown-Lowry ini tidak hanya berlaku untuk molekul, tapi juga bisa berlaku untuk kation maupun anion. Contoh NH4+ ini bersifat asam karena dalam air dapat melepaskan proton. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan senyawa yang bersifat asam dan basa yang disebut dengan zat amfiprotik. Dan teori asam basa yang terakhir adalah teori asam basa Larry-Lewis. Lewis mengungkapkan bahwa asam basa itu tidak Lewis menemukan teori baru tentang asam basa sehingga partikel ion ataupun molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen ataupun proton dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Sebagai contoh di sini, reaksi antara F- dengan BF3 ini adalah menurut Lewis adalah teori termasuk reaksi asam dan basa. Walaupun di sini tidak terlibat adanya proton atau ion hidrogen. Di sini yang bertindak sebagai basa adalah ion F3-, sedangkan yang bertindak sebagai asam adalah molekul BF3. Nah, pada reaksi boron trifluorida yaitu antara ion fluor dengan molekul BF3, maka BF3 ini bertindak sebagai asam sebab dia bisa menerima pasangan elektron dari ion BF-. Dan ion BF- itu memberikan pasangan elektron kepada molekul BF3. Nah, dengan demikian maka terjadi transfer pasangan elektron. Demikian juga halnya terjadi pada contoh berikut, di mana di sini adalah dua molekul antara NH3 dengan BF3. Di sini terjadi transfer pasangan elektron dari NH3 ke BF3 sehingga molekul NH3 ini karena memberikan pasangan elektron maka dia bertindak sebagai basa, sedangkan molekul BF3 dia menerima pasangan elektron dari NH3 maka dia bersifat sebagai asam, dan ikatan yang terbentuk dari keduanya itu bersifat ikatan kovalen koordinasi. Nah, seringkas maka yang dinamakan asam Lewis adalah zat yang bisa menerima pasangan elektron atau disebut dengan aseptor pasangan elektron. Yang tergolong ke dalam asam Lewis diantaranya adalah semua kation atau ion yang bermuatan positif, karena ion positif ini mampu menerima pasangan elektron. Kemudian atom, ion ataupun molekul dengan elektron oktet yang tidak lengkap, sehingga dia masih memungkinkan untuk menerima pasangan elektron. Jadi ini adalah molekul atau ion yang tidak mencapai kondisi oktet atau memiliki 8 elektron pada orbital terluarnya. Contohnya adalah BF3, kemudian AlF3. Kemudian yang berikutnya adalah molekul yang memiliki banyak ikatan antara dua atom dengan perbedaan keelektronegativitasan yang tinggi. Contohnya adalah CO2 dan SO2. Itu adalah zat-zat yang bisa bertindak sebagai asam Lewis. Dan berikutnya adalah basa Lewis. Basa Lewis adalah zat yang bisa memberikan atau mendonasikan pasangan elektron atau disebut dengan donor pasangan elektron. Sebuah atom, ion ataupun molekul yang memiliki pasangan elektron bebas, maka dia dapat bertindak sebagai basa Lewis. Yang termasuk ke dalam ini
Misalkan untuk molekul adalah NH3, dia memiliki satu pasang elektron bebas, kemudian ada H2O yang memiliki dua pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan. Demikian juga dengan CO. Kemudian semua anion itu akan bertindak sebagai basa Lewis karena dia memiliki pasangan elektron yang bisa disumbangkan kepada senyawa yang tergolong pada asam Lewis. Demikian tadi para siswa pembelajaran kita atau pembahasan kita tentang teori asam basa untuk kali ini. Untuk selanjutnya nanti silakan para siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan membaca materi yang dilampirkan di LMS kita, dan semoga mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.